Oke semuanya, kembali lagi sama kita di podcast SCM MUI. Kenalin semuanya, hari ini gue bakal jadi host untuk obrolan bisnis pada hari ini. Kenalin, nama gue Bidanda Faisal, semua bisa manggil gue Adli. Gue dari kelas manajemen umum MMUI angkatan 2021. Nah, pada kesempatan hari ini gue pengen ngebahas nih tentang di topik obrolan bisnis ini, mau ngebahas topik yaitu kenapa sih kita sebagai lulusan sarjana bahkan mungkin nanti S2, kenapa kita harus menjadi atau tertarik sih sebagai seorang entrepreneur. Nah, untuk ngebahas topik ini, gue hari ini bakal ditemenin sama seorang pembicara nih. Ini pembicara yang udah sangat malang melintang di bidang entrepreneurship. Mungkin kalau yang ngeliat kamera bisa ngeliat muka gantengnya pembicara kita. Bentar. Kenapa kelulusan MM harus jadi entrepreneur? Harus ya? Ya, terus habis itu yang sumbernya gue lagi. Ya, karena kan lu udah lulusan S2 dari berat. UK Katanya gitu topiknya kan. santai. Ya, udah boleh lah, nggak apa-apa Lu lah. jawabnya yang santai aja, Okay. santai. Ini kakinya udah ngangkat santai. Oke, lanjut lagi ya. Kenapa sih mungkin jadi kita bisa consider tuh, karena ketika lulus S2 jadi salah seorang entrepreneurship. Nah, hari ini gue ditemenin sama seorang pembicara, yaitu namanya Fadil Rais Azizi. Mungkin Hai. Ya Mas Aziz. Iya. Panggilannya mungkin ya Mas Aziz ya? Aziz aja deh boleh lah. Oke. Ini Azizi yang favorit saya yang kedua nih. Yang pertama siapa? Azizi siapa? JKT48. JKT48. Oh, Wota ternyata. Kayaknya Azizi. Saya yang favorit saya yang kedua nih. Nggak apa-apa lah. Nah, Mas Aziz mau kenalin sesuatu, mau memperkenalkan diri mungkin? Ada yang mau dikenalkan? Yang dikenalkan. Status. Halo, nama saya Aziz. Apalagi kenalin ya? Saya lulusan kampus. Mending lo nyebut ya, gue masa gak enak nih. Iya. Kayak Mas Aziz ini speknya terlalu tinggi jadi dia agak malu untuk ngomonginnya. Ya Allah enggak. Oke, mungkin sedikit gue kenalin nih. Mas Aziz ini umurnya ya masih seumuran kita lah ya. Umur nggak usah. Ya, pasti kepalanya 2 untuk beberapa bulan lagi. Thank you. Terus Mas Aziz ini kalau nggak salah dia lulusan ekonomi ya? Dulu ya. S1-nya lulusan S1. Ekonomi manajemen di UGM. Terus S2-nya? Terus S2-nya agak jauh aja, tapi belajarnya tourism management. Wede. Jauh tuh di mana? Di UK gitu ya? Iya. Jauh ya. Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang Aziz ini udah berapa tahun berarti lulusnya? Sejak S2? Sejak S2 itu tahun 2019, berarti 2 tahunan lah ya. 2021. Ya hampir 3 tahun. Ya 2 tahun lebih lah. Nah, berarti habis lulus itu kegiatannya Aziz itu apa aja sih? Habis lulus S2 nggak ada. Ya, bukan tiduran doang ya? Enggak tiduran doang, makanya itu. Bahan. Makanya itu inilah cari-cari lah kesempatan ngapain gitu karena secara apa ya? Ya mencari kegiatan aja. Ya kegiatan. Nah, berarti kegiatannya apa sekarang? Kesibukannya dong? Kalau bisa jelasin lebih spesifik lagi. Kesibukannya sekarang alhamdulillah buka toko. Buka warung namanya Asa Photo Lab. Ya, terus baru-baru ini kesempatan untuk buka Burjo Raya, atau Burjo nggak? Burjo tuh warung makan? Burjo itu burung aja. Burjo itu bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Tapi nggak bubur kacang hijau ya, adalah nanti lah. Tempatnya di Semarang. Jauh juga ya. Tapi sekarang tinggalnya di Jakarta, Pak? Tinggal di Jakarta. Oh, makanya nickname-nya kalau nggak salah Aziz ini Prince of Tebet kayaknya ya? Anjir, apaan coba Prince? Kenapa nickname-nya Prince of Tebet? Lah nggak tahu. Apa kata siapa itu yang ngebuat? Enggak, kan Burjonya kan tadi kan di ini kan, di Semarang kan. Terus apa di Asa Photo Lab-nya yang di Tebet? Apa tinggalnya di Tebet? Oh ya, kalau Asa Photo Lab-nya sih di lokasi di Tebet. Oh, lokasinya mau di Tebet. Nah, Prince-nya apa nggak jelas, nggak tahu. Skip-nya itu apaan sih? Terus Asa Photo Lab itu sebenarnya apa sih, Aziz? Jadi kalau Asa Photo Lab itu mungkin kalau dari teman-teman ada yang main kamera analog, kamera yang zaman dulu yang pakai film gitu, pakai roll film, Kodak, Fuji, Minolta dan lain-lain. Nah, itu jadi tempat Asa Photo Lab itu tempat untuk mencuci, develop menggunakan kimia dan kemudian dipindai, di-scan menjadi file digital. Ini lab-lab foto kayak gitulah. Berarti kalau ada teman-teman yang emang tertarik buat
develop film yang menggunakan kamera analog bisa ini kali ya? Ya Bisa banyak nyoba sih, ke nggak sana cuma ya? Asa Photo Lab, tempatnya ada tempat yang lain juga, tapi yang terbaik di kita. Oh, Cie oke. gitu. Se-Indonesia kata ya? Terbaik ya? Terbaik se-Indonesia ya? Enggak bukan terbaik. Oh, setebet doang kali ya? Enggak, yang mantep aja. Tolong bantulah ya. Terus kalau mau lihat info lebih lanjut bisa lihat di mana nih? Instagram kah atau Iya. Twitter? Ada di Instagram, Twitter nggak ada. Bisa di Apa namanya? Kok Instagram? Instagramnya Asa Photo Lab. Ada foto laptop. ASAPHOTOLAB. Oke. Mungkin teman-teman nanti yang mau coba ngecek tertarik bisa langsung follow Instagramnya aja kali ya. Terus kalau yang satunya lagi apa tuh, Azi? Yang sekarang namanya Burjo Raya ya. Tadi jelasin Burjo Raya itu sebenarnya tempat makan mahasiswa yang harganya terjangkau, tetapi kita pengennya ngasih tempat yang nyaman. Sebenarnya klise lah apa jenis model bisnisnya, tapi nyari apa ya yang kira-kira model bisnis yang nggak ribet, tetapi bisa mendatangkan cash flow yang cukup lah Di Semarang ya? di Semarang. Main juga jauh. Berarti emang bolak-balik Jakarta Semarang ya? Lumayan. Boleh. Iya. Terus sebenarnya mungkin ini yang jadi pertanyaan buat gue sama mungkin teman-teman yang lainnya juga ya, yang udah lulus S1 terus sekarang lanjut S2 dan mungkin ntar lagi bakal lulus. Nah, kenapa sih misalnya mungkin karena posisinya Azi ini mungkin mirip kayak kita nanti ya, seorang lulusan S2 gitu kan. Amin. Bahkan mungkin Azi ini lulusan Semoga S2-nya cepat selesai ya. semuanya. Amin. Bahkan mungkin Azi ini lulusannya udah dari universitas bagus mungkin luar negeri ya. Aduh, ya amin. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih? Kenapa justru Azi ini sebagai lulusan S2, kenapa justru malah memilih untuk jadi seorang pengusaha mungkin ya? Pengusaha, mungkin ukurannya skalanya kecil menengah ya? UMKM? Iya, masih UMKM lah. UMKM ya. Kenapa nggak milih kayak kerja sebagai di korporasi, atau mungkin di startup, atau mungkin di tempat-tempat lainnya yang mungkin bisa dibilang lebih stabil mungkin ya pendapatan segala macamnya. Apa sih sebenarnya yang ngebuat Azi itu lebih sekarang berarti kerjanya emang cuma ngurusin bisnis ini doang kan? Nggak ada ini jadi kerjaan utama? Iya, Bukan? sejauh ini sih iya. Kalau kenapanya lebih ke udah dari lama sih. Maksudnya bukan emang dari kecil itu kebetulan orang tua juga bukan yang karyawan tetap. Maksudnya kemudian tidak ada yang menyuruh untuk ayo lu daftar sini gitu, enggak. Jadi kayak ngelihat orang tua tuh kayak kok kayaknya hidupnya slow ya, enak ya gitu. Jadi tujuan hidup saya adalah hidup slow. Jadi enggak gitu sih, enggak gitu. Tapi maksudnya emang ketertarikan dari dulu tuh pengen memiliki sesuatu sendiri. Dan tapi mau buka apa tuh nggak ada planning. Jangan diikutin. Tetapi maksudnya lebih ke apa ya, pengen bikin sesuatu. Jadi emang suka challenging sendiri aja gitu. Kalau dibilang tadi ya dari kuliahnya, jurusannya, terus habis itu waktu itu alhamdulillah S2-nya di luar jurusannya apa, terus sekarang buka apa, itu sebenarnya sangat tidak nyambung kan. Hobi aja, tetapi kan ya sesuai apa ya, opportunity-nya. Terus waktu itu ada temen yang nawarin ini, ada yang foto lab lah, ada yang apalah gitu. Jadi sesuai ininya aja, pas ada yang nawarin terus kita lihat. Saya waktu itu langsung kok saya sih tadi ke gua deh kayaknya nggak enak buat saya. Gua terus lihat langsung ke pasar, ke komunitas langsung. Waktu itu kebetulan ya balik dari kuliah terus lihat komunitas. Oh kayak gini ya, ternyata banyak yang main ya gitu. Bikin proposalnya hitung-hitung. Kemudian kalau kayaknya masuk nih, terus dibikin proposal untuk cari dana kayaknya masih oke juga untuk cash flow-nya, baliknya, ROI-nya dan lain-lain. Oke, kayaknya hajar deh gitu. Dan nggak kepatok kayak anjir gue harus ini deh, harus bikin bisnis yang seperti ini sesuai dengan jurusan saklek itu, enggak sih ya. Ya seperti tadi gue bilang, yang penting tujuan hidup gue santai. Bisa begini, bisa ini hari apa nih? Hari Senin bisa keluar gitu tanpa bikin harus ngurus apa gitu, nah gitu sih. Oke. Berarti emang motivasi terbesarnya itu lebih karena fleksibilitas mungkin ya. Jadi itu gitu ya. Ini alasan yang bagus gak sih untuk MMUGM ntar gue lulus jadi entrepreneur itu enggak sih? Enggak tahu. Iya kayak gabut coy gitu. Enggak. Tapi sebenarnya drive utamanya itu balik ke masing-masing apa, tetapi intinya lo semangat dulu aja. Lo mau bikin pun kalau misalkan lo tertarik untuk korporasi ya itu sangat tidak apa-apa banget. Yang penting kan itu sesuai passion, tidak terpaksa, dan itu adalah jalan yang terbaik. Let's say ya jalan terbaik itu bisa diposisikan ya, nggak harus. Tapi kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti emang itu dari keinginan diri sendiri mungkin ya awalnya. Iya. Kalau keinginan orang tua sih pasti tetap
tetap apapun kerja dulu, nggak apa-apa lo bikin usaha sendiri, tapi kan apapun kalau misalkan kita awal kan, kalau kita ikut kerja di tempat orang kan pasti kita mendapatkan ilmu apa namanya, ilmu manajemen yang udah pasti lah, Yes, yes. keuangannya, kemudian birokrasinya, misalkan let's say ke law apa ke hukumnya dan lain-lain. Tapi kan ya gimana ya, namanya juga udah kalang kabut pengen buka duluan, jadi itu semua itu skip semua. Itu mungkin itu yang apa ya, PR terbesar sih. Jadi itu harus belajar sendiri. Tetapi kemudian kalau kita pelan-pelan, sekarang lagi apalagi info juga gampang didapat, ya insya Allah bisa sih. Oke. Gitu. Berarti emang mau jadi apa seorang entrepreneur ini kalau dari Aziz sendiri sebenarnya dari apa ya? Dari orang tua berarti nggak ada pertentangan ya? Bahkan mungkin didukung ya 100%. Alhamdulillah kondisinya mereka terima-terima aja. Dukung gua kagak tahu, tapi terima-terima aja. Ini sebelumnya maaf nih kalau suaranya seksi karena lagi rada-rada flu. Oh, kira emang sengaja. Enggak. Jadi kayak, hai apa kabar? Oh iya benar. Harusnya digituin dikit soalnya. Lanjut. Oke. Berarti mungkin kira-kira berarti tadi aja udah sempat bilang bahwa apa ya? Salah satu tantangannya itu kan untuk jadi entrepreneur tuh apalagi ketika lulus langsung jadi entrepreneur tuh harus semuanya apa-apa belajar sendiri kan. Apa-apa harus ngerti sendiri. Nah, sebenarnya kira-kira ada lagi nggak sih tantangan-tantangan lainnya yang mungkin Aziz dapati ketika mungkin mau mulai usahanya, bahkan apakah mungkin dari harus lokasinya kah atau pendanaannya atau marketingnya atau nyari orangnya, kira-kira apa aja sih mungkin tantangan yang mungkin dari pengalaman Aziz ya yang pernah lo rasakan? Mungkin jatuhnya jadi gue nggak bisa mulai langsung all in, dalam arti gini, dua bisnis yang gue buka ini sesuatu yang I would say manajemennya cukup simple, sehingga masih bisa di manage awal buka itu 1-2 orang. Kayak Asa Photo Lab ini kebetulan waktu itu buka berdua sama teman, terus ya pencatatan keuangannya sendiri, sisa-sisa dari S1 gitu-gitu ya. Kekurangannya jadi ya nggak bisa langsung gede. Tadi pertanyaan apa gue lupa. Tantangan. Oh, tantangan dia paling gitu sih. Jadi akhirnya nggak apa ya. Terus kemudian gara-gara tadi ya apa yang gue belajarin di kampus, terus kemudian bisnis yang gue buka itu sangat tidak nyambung. Jadi harus gabung ke skena. Jadi kayak misalkan apalagi kalau analog fotografi ini kan sangat community based banget. Jadi gue dari awal harus kenal sama komunitas A, B, C, terus kemudian siapa yang memiliki supply-nya untuk lab gue, film kah, kimia kah, alat-alatnya kah, itu kan jadi kayak harus dari scratch banget tuh. Tapi di situ sih tantangannya, jadi kayak ketemu orang baru, belajar. Gue tuh gak pernah, emang kebetulan hobinya memang fotografi itu, tapi untuk analog sendiri ini kayaknya udah beda entity kan. Jadi gak enaknya sih di situ aja. Bukan gak enak, tantangannya. Tantangannya di situ. Jadi itu satu. Apalagi ya tantangannya. Tapi nggak tahu ya, rezeki ada aja sih. Waktu itu coba buka, gue nggak kenal siapa-siapa di komunitas, langsung kenal sama orang yang pentolan, ya nggak pentolan sih, orang-orang cukup penting di komunitas itu. Jadi itu mereka adalah yang sangat membantu untuk Asa Photo Lab ini cukup dikenal, dan kita dapat masukan-masukan, lo mending kayak gini itu juga kita alhamdulillah open sih, kayak lo kurang ini, coba lo gini deh, lo cuma gini deh gitu. Yang penting ya rezeki aja sih. Berarti emang dari awal tuh selain keluarga yang support juga si Aziz ini juga dapat support dari komunitas, dari teman-teman ini ya, teman-teman fotografi analog malah ya. Iya, kebetulan itu sangat ngebantu banget ya. Terus habis itu ya mungkin nggak harus di komunitas, tapi kalau bisnis apapun lo buka harus tahu stakeholdernya yang akan membantu lo sih. Misalkan ya apapun, misalkan tadi di Burjo juga gue jadi tahu ternyata supply es tuh kayak gimana, orang jualan daging tuh di mana, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya jadi belajar lagi dari awal, itu tadi tantangannya. Tetapi kalau udah tahu jadi enak gitu, ya ilmu tambahan lah. Berarti mungkin emang salah satu yang apa ya, yang penting dalam buat usaha sendiri tuh mungkin juga kayak komunitas atau apa ya, link mungkin ya. Wah itu link penting banget sih. Orang dalam butuh nggak ya, itu nggak usah, tapi intinya link penting sih. Yang penting sama yang ngasih dana mungkin penting juga ya.
Nah, kalau kasih dana itu, eh nah itu tantangan juga tuh bikin proposal tuh. Maksudnya memang gimana, kan maksudnya ya walaupun gue kuliah ekonomi kan juga nggak belajar amat gimana penulisan proposal bisnis ya. Ya, ya, ya. Ada sih kelasnya tapi kayak gue juga kan Ya, ya, ya. kuliahnya kan belangsatan lah. Terus tapi di situ jadi ternyata nggak semuanya harus dicurahkan di kertas. Maksudnya ya itu, proposal yang dibaca itu penting, tetapi lebih penting lagi di kasus gue itu bagaimana lo cara presentasi dan meyakinkan orang secara verbal. Jadi Oke. ya proposal lo tulisan boleh sebagus apapun, tetapi gimana lo mempresentasikan itu kalau menurut gue jauh lebih penting deh. Kayak waktu itu pas apa ya, agak cerita dikit. Jadi pas di kelas gue itu pas di tourism management, gue tuh paling nggak bisa nulis lah, bikin slideshow, apalagi waktu itu kontennya juga gue yang nggak bagus-bagus amat. Tetapi di situ gue belajar, intinya gue rada lebay. Gue waktu itu bikin suatu proposal untuk ngadain wildlife tourism di Indonesia. Di slideshow-nya itu hampir nggak ada konten, tetapi gue di situ bilang gue di Indonesia punya kenalan sama orang government yang bla 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 yang membuat lo link untuk ini perizinan bla 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 bla. Itu nggak 100% benar, tetapi hal seperti itu yang ternyata yang tiba-tiba muncul di otak yang membuat itu. Jadi kayak harus apa ya? Nggak harus itu, tapi yang apa ya? Cara penyampaian delivery saat lo mau mengajukan proposal presentasi itu penting di bisnis. Gitu. Berarti emang mungkin ketika kita buat sebuah konstruk yang baku gitu kan, pakem dari model bisnis itu penting, tapi mungkin ketika cara kita mendelivernya juga itu yang sama Betul. pentingnya mungkin ya. Betul, itu baru awal, tapi kalau udah pas jalan sih ya udah itu beda lagi. Betul sih. Oke, menarik. Berarti kalau misalkan dari keluarga kan sebenarnya udah supportful loh. Ada dari teman-teman komunitas juga dapat support full. Itu kalau misalkan dari teman-teman S2 atau S1 sendiri, gimana sih pandangan mereka? Mungkin kan mereka banyak yang habis lulus langsung kerja jadi di korporat, atau mungkin jadi habis kerja di startup segala macam, yang mungkin money-nya lumayan gitu kan. Terus ngelihat Azi gini kan, wah ini orang kasihan banget ini masih pakai kaos oblong siang-siang gini. Yang lain udah pakai dasi, kemeja rapi kan. Itu kekuatan mental sih. Tapi sejauh ini alhamdulillah teman-teman gue nggak toksik, gak julid kayak, "Ji, lu ngapain lu jam segini masih gini, lu ngapain buka begini, lu ngapain?" Gue malah kayak gini, misalkan ada orang baru gitu nanya, jawabnya bercanda sih, kayak, "Lu sekarang kerjanya apa?" "Gue jualan nasi goreng." Technically benar, tapi maksudnya kan kayak kuat mental. Maksudnya kan kalau misalkan tadi awal podcast ini adalah kalau lulusan entrepreneur gimana, intinya bisnis itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang mendelep. Maksudnya kita juga harus tahu flow itu gitu loh. Yang penting lo mentalnya kuat gak, lo bisa planning untuk keuangan diri lo, bisa nggak sih menahan ya manajemen keuangan pribadi itu gimana gitu. Maksudnya asalkan lo yakin, lo pede. Masalah terpenting mungkin tadi gue nangkep pertanyaannya gimana sih diomongin sama orang kan. Iya. Itu masalah mental aja sih. Kalau lo misalkan santai dan lo juga yang nggak begitu pengaruh sama omongan orang, akhirnya ya udah lo fokus sama diri lo aja gitu, nggak harus yang ngomongan. Tapi so far sih tadi teman-teman sih nggak ada yang kemudian kayak gitu ya, malah kayak bagi mereka hal baru juga ya. Ini juga hal baru bagi mereka yang kebanyakan lulus kemudian cari daftar kerja di mana, terus tiba-tiba ada temennya yang buka beginian gitu. "Hah, lu sejak kapan main fotografi? Lu sejak kapan main analog?" Terus gue jawab, gue juga kagak tahu gitu. Tapi maksudnya ya yang penting santai aja gitu. Yang penting lu pede aja, coba jalanin gitu. Berarti emang kalau ngomong langsung tuh nggak ada ya julidnya ya. Paling julidnya di belakang. Mungkin belakang gue nggak tahu ya. Pasti ada lah, tapi kayak ya udahlah. Kan di belakang nggak tahu. Kasian banget bocah deh. Ya ampun, beli kaosnya di situ mulu. Ya. Kayaknya kemarin ketemu kaosnya ini, sekarang pakai ini lagi, gak ganti. Iya. Ketemu setahun sekali, baju sama bodo amat lah. Ya. Tapi kalau dari pengalaman Aziz sendiri, berarti emang ada atau nggak ada tuh nggak penting ya. Yang penting tuh kayak mental kita sendiri. Berarti emang sebagai pengusaha atau entrepreneur tuh emang salah satu modal utamanya berarti emang mental baja mungkin ya. Mental yang kuat, mau diomongin kayak, mau dijulitin kayak. Itu bodo amat lah ya. Iya sih. Ya kalau untuk kondisi sosial Indonesia saat ini, sepertinya itu menjadi cukup poin yang agak penting. Karena
di saat bisnis lo lancar ya orang akan ikut senang, tetapi kalau enggak lo di situ bakal lihat mana yang beneran support, mana yang bisa paham kondisi gitu-gitu. Ya mungkin jawabannya klise tapi itu somehow agak bener sih gitu. Ya. Malah jadi kelihatan sebenarnya emang yang true friends tuh mungkin yang mana gitu ya. Ya begitulah. Ya, Hmm. menarik sih emang jadi seorang entrepreneur. Mungkin Kenapa? Menarik? Mau? boleh Teman-teman mau semua? kita buka Hah? burjo ini malah burjo Apa? kedua, burjo 3. Aduh. Amin deh. Atau dulu lah ini juga baru buka. Oke, kalau gitu mungkin lanjut lagi ya tadi. Ntar gue lupa juga mau nanya. Ayo, mana lo? Tapi so far berarti emang ini ya. Kalau di teman-temannya si Aziz sendiri berarti yang jadi entrepreneur tuh banyak gak sih? Misalnya dia lulusannya 1 atau S2. Kalau misalkan pakai apa ya? Pakai persentase misalkan kira-kira berapa persen nih? Ada gak sih? Aduh, teman gue dikit lagi. Berapa persen ya? Misalkan Curhat let's say dari 50 teman yang gue punya ya. Let's say ya, misalkan dari 50 yang punya usaha sendiri paling 15, 10. Dikit banget. Pun itu mereka yang memang keluarganya dari dulu punya bisnis. Oh, oke. Ngerti nggak sih? Jadi ngelanjutin sih nggak, tapi paling nggak udah punya semangat dan support system dari keluarga yang memang apa namanya, memang usahawan, misalnya memang udah wirausahawan gitu. Kayak apalagi waktu itu kebetulan, aduh gue boleh ngomongin ya, teman-teman yang emang udah biasa punya toko itu ya akhirnya itu aja jadi hal yang biasa. Dan gue boleh ngomongin nggak, tapi boleh. orang-orang orang-orang Indonesia yang pada orang Jawa itu kayak jarang yang masih buka toko, buka apa tuh kayak jarang gitu. Jadi mungkin di keluarga gue juga jarang yang ada nggak di keluarga gue, kayak nggak ada deh. Keluarga lo ini banget ya, dikit banget yang punya usaha sendiri. Paling buka praktek sendiri, iya, misalnya dokter buka praktek sendiri, akhirnya itu ada sih tante gitu. Tapi ya pionir juga ya mencoba aja gitu. Tapi menurut lo sendiri penting gak sih kalau sebagai Indonesia itu sebenarnya masih butuh pengusaha sendiri, atau sebenarnya kewirausahaan itu sebenarnya penting gak sih seseorang tuh jadi seorang wirausaha dalam skalanya Indonesia secara secara umum atau secara global? Menurut lo sendiri sih nggak perlu. Kenapa tiba-tiba berat pertanyaannya? Ya kan secara global ya. Ya secara Indonesia umum. Kalau menurut gue butuh. Nasional. Kalau menurut gue butuh karena pertama mungkin secara mikro itu memberikan opsi untuk orang itu sendiri. Maksudnya mungkin sekarang angka pengangguran itu dikit dan segala macam karena keterbatasan lapangan kerja. Nah, gue nggak mau nyerempet ke sono tuh, takutnya politik. Tapi maksudnya karena memang let's say ketersediaan dan kebutuhan yang diinginkan itu tidak sesuai, itu karena mereka taunya adalah mendaftar kerja. Tetapi kalau misalkan ada kebiasaan untuk membuka usaha sendiri kan mungkin akhirnya jadi kayak ya udah gue lulus dari ini gue buka ini, jadi ya tidak mencap dirinya adalah mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran. Itu kayaknya bisa mengurangi gitu. Kayak kalau nggak salah di Korea itu punya dari pemerintah ya, itu kayak punya tempat untuk diskusi kalau lo memiliki niat untuk buka usaha. Misalkan lo punya proposal asal kasar aja, terus ada satu lembaga yang akan mendengarkan proposal lo, ide lo, dan akan mencacar. Misalkan gue punya bisnis makanan ini, bla 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 bla. Oh enggak, kalau bisnisnya ini butuhnya ini. Nah itu menurut gue yang di Indonesia belum ada. Aku sih belum ada. Ya itu menurut gue penting banget. Dan jadi kayak dari secara apa sih bahasanya, guidance dari ranah manapun tuh kayak belum ada, dan itu sangat dibutuhkan. Nah kalau secara global keberatan gue nggak mau. Tapi intinya Indonesia butuh ya. Masih lebih butuh banyak pengusaha lagi ya. Mencoba untuk menjadikan usaha sendiri itu opsi. Gue nggak tahu seberapa butuh secara keseluruhan. Tetapi cobalah, itu opsi yang cukup oke juga kok gitu. Emang kalau misalkan menurut lo sendiri, misalkan dari apa ya, dibandingkan sama teman-teman lo mungkin yang kerja di korporasi atau di government atau startup, kayak keuntungannya yang lu rasakan sendiri tuh apa sih sebagai seorang santai. Oke, santai lah ya. Kayaknya nggak ada beban sih. Nggak ada beban. Kelihatannya tidak ada beban. Nggak ada beban ya. Apa ya? Bedanya apa tadi?
keuntungan ya? keuntungannya dibandingkan mereka mungkin ya yang karir. Ya pastinya kalau keuntungannya memiliki workflow yang beda. Fleksibel ya. Itu pasti. Sama kalau misalkan you can manage your business well, ya pasti bisa mendapatkan profit yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang bekerja. Itu adalah poin, menurut gue itu kayak poin dasar entrepreneur yang tidak bisa dijauhkan deh. Kayak maksudnya pasti itu, lo terserah mau jawaban apa yang lainnya, tapi pasti itu pengennya lo kan usaha kan maunya, let's say gue pengen usaha ini omsetnya sebulan berapa ratus juta gitu-gitu kan, ya pasti itu kan daya tariknya kan, ya pasti itu sih pengennya dicapai, ya insya Allah secepatnya. Amin, yang penting gue dapet poin santainya dulu. Berarti emang kalau misalnya gue sampaikan mungkin emang jadi entrepreneur tuh sebenarnya lebih ke arah ini kayak high risk high return mungkin ya. Iya pasti. Kalau kita bilang kerja di perusahaan atau di government itu kan yang terbayarkan adalah certainty, iya kan? Stabilitas ya. Stabilitas lu udah jelas sekian lu gimana. Kalau bisnis kan ya itu uncertainty-nya. Tetapi kalau misalkan pas lagi high return ya ongkang-ongkang. Tapi kalau pas lagi high risk ya pasti ada aja high risk-nya gitu loh. Berarti mungkin lebih dinamis juga ya. Kalau misalkan dari pengalaman lu misalnya kadang bulan ini misalkan lagi dikit. Banget sih. Jadi kalau misalkan pengen tahu gue hari ini lagi high risk atau enggak, lagi high return atau enggak, ya lihat gue makannya di mana. Beli kopinya kopi di yang tempat gede atau kopi Starling ya itu gitu ya. Berarti mungkin berarti harus ini juga ya, manage cash flow-nya juga harus bagus juga mungkin ya. Harus sih. Itu poin penting sih. Maksudnya gue sering ketemu orang yang bisnisnya gede tetapi dia juga tidak bisa menahan diri spendingnya. Itu udah bubar. Apalagi ternyata yang dipakai adalah duit dari dari bisnisnya. Jadi dia belum membedakan antara private itu apa sih? Untuk biaya sendiri sama misalnya dia ngambil dari itu udah bubar sih. Oke. Menarik. Gue mencoba untuk itu tidak terjadi. Berarti kalau misalkan entrepreneur tuh, Aziz sendiri berarti kan kerja bukanya misalkan yang dua ini buka sendiri apa sama teman sih tadi? Sama teman ya? Kalau Asa Foto Lab ini buka awal sama teman. Memang lebih all in-nya kebanyakan masih ke gua, tetapi teman juga itu support system yang sangat penting sih. Kalau bukan karena partner, kayaknya lu bikin usaha apapun sendiri nggak bisa banget, nggak bisa. Yang satunya lagi juga sama teman juga. Kalau Burjo kebetulan sama saudara, jadi dia saudara. Makanya di Semarang itu kalau bukan orang yang gue percaya, kayaknya nggak mau juga. Iya, jadi paling nggak bisa dipercaya, kenal, dan ya bisa gue tinggal karena lokasi di Semarang, gue sekarang di Jakarta, itu harus pilih-pilih, pinter-pinter bikin strategi lah. Berarti yang di Semarang yang pusing, yang di Jakarta yang ongkang-ongkang? Nggak juga lah, ini ongkang-ongkang karena terlihat ongkang-ongkang. Gitu ya. Sisanya. Tadi kayaknya bilangnya santai-santai terus. Iya. Ya kan ini kelihatan ya, biar semangat. Tadi kan biar urusannya jadi bisnismen, kalau enggak ada yang mau ya. Kalau enggak ada yang mau. Terlihat enak dulu. Dikasih lihat yang manis-manis dulu ya. Iya. Pahitnya nanti belakangan deh. Pas sudah masuk, anjir katanya manis nih, bohong nih orang nih gitu. Lumayan ya, siapa tahu bisa ada yang tertarik ya. Asa Foto Lab cabang mana gitu kan. Ya, we'll see. Tapi emang ada ini, ada apa namanya? Ada planning ke depan. Misalkan Asa Foto Lab kan ini bagian fotografi, terus Burjo kan bagian restoran lah ya. Emang ada apa sih planning buat pengembangan dua usaha tersebut di bidang yang sama atau gimana? Atau Aziz emang mungkin mau nanti ternyata capek jadi pekerja jadi wirausaha, daftar PNS aja lah mendingan atau gimana? Pertama terlalu tua. Aduh, buka kartu, tapi intinya kayak udah gak bisa. Ya. Kalau buka untuk planning ke depannya, ya buka cabang pasti untuk Burjo ya, untuk Burjo buka cabang, dan pengen nyoba ke ranah-ranah lainnya juga sih. Maksudnya apalagi gak pengen kuliah gua tourism management itu full, nggak kepake. Maksudnya kan itu tetap adalah,
apa ya, Indonesia tuh masih banyak yang belum ke-explore lah dan harus dikenalkan. Nggak usah jauh-jauh ke turis luar, turis lokalnya aja kayaknya masih banyak yang belum explore Indonesia sendiri. Tempat mainstream pun kayaknya masih banyak yang belum ke Jamam. Maksudnya itu tetap drive awal gue kenapa kuliah ngambil itu karena itu sih pertama. Jadi Oke. pengen nyoba ke situ juga arahnya bikin Hmm. tour package lah atau apa yang lebih yang niche gitu. Tetapi yang jelas awal mula pengen melakukan apa namanya? Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen buka usaha tuh jangan cepet puas sih. Harusnya ya Hmm. gitu. Jadi pengen bikin ini lagi, cari apa lagi gitu. Jadi emang harus terus explore possibility kemungkinan buat Hmm. pengembangan usaha bisnis segala macam ya. Iya, 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 harus cari kayak apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi ini gitu. Ya mungkin nggak harus Hmm. tren, tapi paling nggak kalau lo fokus satu ini gitu. Misalkan ada yang buka di F&B, Hmm. ya udah fokus ke sini, sini, sini. Yang penting coba ngembanginnya terus gitu. Ya, 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 ya. Ya gue belum ke situ sih, tapi maksudnya paling nggak, ini gue sambil menasihati diri sendiri ya, menanamkan itu jangan sampai kendor. Tapi maksudnya gitulah. Lebih kalau yang suka challenge, yang nggak suka gitu-gitu aja ya coba aja. Oke. Hmm. Tapi kalau misalnya jadi wirausaha sendiri ini, Hmm. kan sebenarnya tadi lu kan udah bilang nih, lu pengen pengembangan usaha bisnis baru segala macam. Hmm. Nah, berarti kayak gimana ya? Kayak time managementnya tuh susah nggak sih sebenarnya jadi entrepreneur? Berarti kan lu harus ngembangin usaha lu yang sekarang, tapi lu juga harus melihat prospek bisnis baru yang mungkin bisa lu kembangkan. Hmm. Eh, Kayak pengembang apa? Terus juga lu kayak lu bilang kan lu harus fleksibel, harus Ya, santai ya, ya, segala ya, macam. ya, 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 Itu ya. sebenarnya gimana sih cara yang gimana ya time management yang baiknya gitu loh? Ini kayak pertanyaan Kayak biar mematikan ngedrive-nya. mematikan semua omongan gue tadi santai deh. Sebenarnya nggak santai sih. Ya, sebenarnya gak santai. Sebenarnya nggak santai sih. Santai itu adalah nanti achievement setelah nggak setelah achievement, bukan achievement sih. Gue pengennya santai. Sebenarnya santai-santai itu juga nggak apapun pasti bisnis harus struggling lah. Yes, yes. Ini gue juga burjo baru jalan berapa bulan juga belum, masih harus ada yang di apa namanya, harus di manage, harus ada bolak-balik, harus ada apa, masih ada apa ya, harus dibenahi dan segala macam. Jadi sebenarnya nggak santai sih. Gue jadi mematikan keinginan gue tadi dari awal. Sebenarnya nggak santai juga, tapi intinya untuk masalah time management di saat di saat waktu-waktu beberapa saat sih bisa santai, tetapi kayaknya malah justru tidur nggak teratur karena ada apa aja yang terjadi di waktu-waktu yang tidak bisa kita prediksi kan. Jadi time management itu kembali ke diri sendiri sih. Gua adalah orang yang sangat tidak terbiasa memiliki time management yang bagus. Tetapi gara-gara adanya ini, jadi tanggung jawab yang menghidupi diri gua saat ini, ya alhamdulillah jadi memulai pola hidup baru sih. Itu jadi pelajaran gitu. Jadi apapun bisa merubah. Salah satu ini ya keuntungannya dari seorang entrepreneur juga mungkin lebih ke arah self discipline berarti ya. Iya sih, itu mau nggak mau harus mengikuti. Kalau nggak ya udah. Kalau enggak ya nggak naik turun ya usahanya tapi turun terus. Turun dan mendelep dan gali ya kan. Gak ada yang tahu juga. Karena apalagi trennya bisnis apapun kan bisa berubah kecuali lo masuk ke ranah bisnis yang itu adalah apa sih, kebutuhan pokok gitu. Itu pasti mungkin masih bisa agak bisa menyesuaikan lah. Tapi kalau misalkan lo masuk ke ranah seperti gue, asal Photolab ini, gue juga tidak memungkiri ini adalah hobi kan. Jadi apalagi harus terus muter otak terus gimana cara berkembangnya. Kalau misalnya ada mulai decline, gimana incline-nya lagi, ya gitu-gitulah. Salah satu tantangannya berarti itu juga ya. Iya, Tadi betul. Semua tantangan. banyak juga tantangannya berarti ya. Isinya tantangan lah, isinya tantangan. Berarti emang seorang entrepreneur tuh mungkin juga emang harus suka di challenge ya. Ih, gue geli deh. Gue kayak udah kayak gede banget enggak lah. Masih proses amin lah ini semua. Itu nggak apa-apa kan. Sudah lu udah punya pengalaman gitu kan. Ya, Yang bisa jadi pengalaman ada lah. ngasih insight ke kita lah. Iya, boleh lah. Dikit-dikit. Mungkin kayaknya dari Azin udah cukup banyak sih. Yang Udah banyak ya? yang udah cukup
di apa ya, yang udah cukup di share ke kita mungkin ya, insight-insightnya udah banyak banget, dan kita Mungkin kalau ntar infonya kurang masih bisa datang ke YouTube saya. Nggak ada, gue bercanda. Tadi mau Nggak ada. sebenarnya itu kan juga banyak, tapi kayak masih kan dari ilmunya Azi ini paling cuma cuma setetes doang kan di atas lautan gitu kan. Ya, saya doakan nih podcast ini bisa mendatangkan tamu yang jauh lebih informatif lagi, bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Nah, berarti tapi kan ya Aziz kan udah keren banget nih. Tapi kalau misalkan ada teman-teman MMUI di sini yang mau apa ya, yang mau connect juga, pengen saling, kan di sini juga beberapa teman MMUI kita juga punya apa ya, udah banyak yang punya usaha lah sebenarnya. Bagus. Mungkin yang dari lulusan S1 langsung punya usaha, atau mungkin juga dari S2 sambil usaha, atau mungkin usaha dari keluarganya. Nah, mungkin kan gimana kok buat mereka sebenarnya yang mau apa ya, pengen koneksi, mungkin ya, koneksi, pengen saling sharing, berbagi sama Aziz, pengen tahu gimana sih pengalaman segala macam. Kira-kira bisa di mana nih bisa menghubungi Aziznya? Ada profile Bumble-nya kah? Woi. Wah, kacau. Ada nih linknya di sini ya gitu. Enggak. Apa ya? Paling WhatsApp atau DM aja, cari Instagram kita. Gue juga agak susah, bukan susah di reach. Maksudnya nggak punya profile untuk nge-reach. Kan gue bukan open discussion, maksudnya mungkin kalau misalnya ada yang nonton ini terus kemudian pengen tahu ya bisa DM ke Asal Foto Lab, deskripsinya di bawah, ngasih tugas ke editor. Gitu. Tapi gitu. Iya. Itu cewek apa cowok yang bisa, apa dulunya sama aja? Nah kan ini konteksnya bisnis. Bisnis ya, berarti cewek cowok boleh ya? Cewek cowok boleh lah. Takutnya nanti yang cowok ngirim tapi yang dibalas yang cewek doang kan? Ya itu kan terserah saya. yang hijab tingginya di bawah 160 boleh gitu. Enggak, canda tapi serius. Oke. Ya serius juga nggak apa-apa sih. Kayak banyak yang masuk kriteria situ ya. Oke. Nah mungkin sebagai penutup terakhir mungkin ya. Kira-kira Aziz ini, lu tuh punya ini nggak sih pesan dan saran mungkin bagi teman-teman yang nanti, yang sekarang atau mungkin nanti habis lulus S2 pengen nyoba usaha sendiri, buka sendiri mungkin kayak Aziz. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan mungkin ya sama teman-teman ini dari sekarang mungkin untuk jadi seorang pengusaha? Kalau persiapkan sih tadi sih bilang mental sih. Mental dari segala aspek, mental lo kanan kiri orang, kemudian mental terhadap suatu bisnis yang lo hadapi, mental terhadap naik turunnya suatu usaha lo. Itu sih yang paling penting. Tapi intinya kalau nggak dicoba nggak tahu. Itu kunci sih. Maksudnya kayak banyak orang lo bikin proposal gini, tapi kalau belum dicoba ya semua beda praktis. Gue tuh Asal Foto Lab tuh bikin proposal serapi mungkin, gue waktu itu bikin 4 bulan 6 bulan kali ada sambil nyari dana. Itu semua dipatahin gara-gara buka, gue langsung pandemi. Akhirnya tuh proposal gue buang, nggak pakai. Ya udah gue bikin lagi. Gitu sih. Maksudnya paling nggak itu kan mau nggak mau kalau misalnya gue nggak keep up, kayaknya gue udah malas-malasan. Patah semangat sih nggak, malas-malasan. Tapi maksudnya paling nggak segala kemungkinan. Siapa yang tahu coba ada pandemi? Gitu, paling nggak gitu sih. Berarti emang mungkin apa ya? Kayak harus coba dulu ya. Kalau mau nggak mau coba. Kalau nggak akan dicoba, kita nggak akan pernah tahu sebenarnya kan usaha itu akan seperti apa mungkin ya. Sama kalau gue pribadi, mungkin nggak tahu ini strategi yang bener atau nggak di ilmu manajemen dan ilmu bisnis, tapi pas awal gue ada exit plan. Maksudnya ini bukan bidang yang sangat gue geluti dan gue harus sampai HRD gue ini, nggak juga kan. Jadi kan mau nggak mau, let's say ini ternyata pahit-pahitnya suatu bisnis turun, gue harus ada exit plan-nya. Mungkin itu standar, tapi maksudnya dari awal bukannya gue ngajarin pesimis, tapi paling nggak lo harus survive untuk ke proyek berikutnya, karena kan kita nggak tahu dana bisa datang dari mana dan masih ada atau enggak gitu. Paling nggak itu sih, itu kalau dari versi gue. Mungkin nanti di tamu-tamu berikutnya ada versi lain yang lebih baik. Pasti lebih baik. Waduh. Ya siap. Oke, itu sih paling. Oke, makasih banget nih buat Aziz ya, buat saran udah mau share ke kita di podcast SMMU ini. Apa aja sih? Mungkin keluh kesah, terus keuntungannya sebagai seorang entrepreneur tuh apa, dan motivasinya apa, yang bagus, yang penting bagi seorang entrepreneur yang dibutuhkan tuh sebenarnya persiapannya apa aja segala macam lah ya. Siap. Kita dari
dari SCMMU ini juga terima kasih banget nih buat Sama-sama, terima Azim kasih banyak ya. udah diundang. Thank you. Rame banget nih, ada teman-teman dari satu batalion semuanya. Oke, mungkin kita mungkin dari podcast SCMMU ini pengen pamit mungkin ya. Udah makasih buat semuanya yang udah dengerin atau ngeliat podcast ini dari awal sampai sekarang. Kalau misalkan ada yang punya pengalaman yang sama mungkin ataupun mungkin punya keinginan pengen tahu lebih dalam tentang Azir segala macam, mungkin bisa langsung kalau misalkan di YouTube bisa langsung komen atau mungkin langsung hubungin Azirnya aja langsung mungkin ya. Ya. Tadi udah ada profil Bumble-nya kan ya? Kagak. Oh enggak ya. Oke, mungkin makasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi mungkin di podcast obrolan bisnis SCMMUI selanjutnya. Thank you semuanya.